Ya, materi berikutnya adalah mengenai perangkai logika. Ya, seperti pengertian pernyataan sebelumnya tadi, bahwa pernyataan adalah bernilai benar atau salah dalam suatu pernyataan. Itu disebut dengan nilai kebenarannya. Kemudian suatu pernyataan nanti disimbolkan dengan PCRS dan seterusnya. Kenapa kok disimbolkan? Karena nanti supaya lebih mudah dalam menyimpulkannya. Ya, kemudian pernyataan yang benar disimbolkan dengan B, dan sedangkan pernyataan yang salah nanti disimbolkan dengan S. Ya, nanti perangkai logika di sini yang kita bahas ada 6. Yang pertama adalah negasi, kemudian konjungsi, disjungsi, inclusive or dan juga exclusive or, kemudian implikasi dan biimplikasi. Dengan arti yang sudah ada di layar dan juga simbol-simbol yang digunakan dalam perangkai logika. Ya, kita awali dengan negasi. Ya, negasi adalah operator negasi mengubah suatu pernyataan menjadi pernyataan yang berlawanan nilai kebenarannya. Ya, dicontohkan misal P sama dengan 8 plus 7 sama dengan 15. Sehingga negasinya adalah 8 plus 7 tidak sama dengan 15. Contoh yang lain, sepeda itu beroda 2. Maka negasinya adalah sepeda itu tidak beroda 2. Atau juga negasi yang lain, yaitu tidak benar bahwa sepeda itu beroda 2. Jadi lawannya. Nah, kalau dimodelkan dalam tabel, ya P kalau bernilai benar maka negasinya bernilai salah karena lawannya. Kalau P-nya bernilai salah maka negasinya bernilai benar. Seperti itu. Itu mengenai negasi yang pertama. Nah, yang kedua adalah mengenai konjungsi. Ya, operator konjungsi menggabungkan dua atau lebih pernyataan menjadi pernyataan yang berbentuk logika konjungsi. Ya, atau menggunakan kata hubung dan. Ya, misal di sini ada pernyataan P, adik makan pagi. Kemudian Q, kakak mencuci pakaian. Nah, sehingga kalau digabungkan yaitu adik makan pagi dan kakak mencuci pakaian. Ya, untuk nilai pernyataan P disebut antecedent, kemudian Q adalah konsekuennya. Nah, untuk konjungsi di sini akan bernilai benar apabila P dan Q-nya sama-sama bernilai benar. Ya, akan tapi kalau salah satunya bernilai salah atau bahkan keduanya salah, maka nilai konjungsinya juga salah. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah mengenai disjungsi. Ya, disjungsi di sini yang digunakan adalah termasuk inclusive or karena mencakup kemungkinan bahwa kedua pernyataan itu bisa bernilai benar. Ya, contohnya adalah adik bermain di lapangan, kemudian kakak menjaga di rumah. Kalau digabungkan, adik bermain di lapangan atau kakak jaga di rumah. Nah, adik bermain di lapangan benar, kakak jaga di rumah juga bisa benar. Sehingga karena keduanya bisa bernilai benar atau salah satu saja, entah itu P-nya saja, entah itu Q-nya saja bernilai benar, maka hasil disjungsinya juga benar. Ya, disjungsi bernilai salah apabila keduanya P dan Q bernilai salah. Itu yang ketiga. Itu yang keempat, yaitu masih mengenai disjungsi, tapi yang sekarang adalah mengenai exclusive or. Ya, termasuk exclusive or karena pernyataannya tidak mungkin bernilai benar keduanya. Ya, walaupun di sini ada dua pernyataan, tapi kebenarannya tidak bisa keduanya bernilai benar. Ya, contohnya adik bermain di lapangan, adik jaga di rumah. Nah, misal kalau
keduanya bernilai benar, berarti adik bermain di lapangan dan juga adik jaga di rumah. Berarti adiknya ada berapa ini ya? Nah, seperti itu. Karena tidak bisa bernilai benar keduanya, maka di sini termasuk yang exclusive OR. Sehingga exclusive OR di sini bernilai benar apabila salah satu dari P dan Q-nya itu bernilai berbeda. Ya, kalau P-nya benar, berarti Q-nya salah. Atau kalau P-nya salah, berarti Q-nya benar. Baru nanti hubungan exclusive OR-nya bernilai benar. Ya. Kalau sama-sama benar, P dan Q-nya sama-sama benar, atau P dan Q-nya sama-sama salah, maka nilainya juga salah. Seperti itu. Itu yang keempat. Nah, untuk yang kelima yaitu tentang implikasi. Ya. Di sini adalah menggunakan kata hubung jika maka. Ya, implikasi bernilai salah apabila antecedennya bernilai benar atau P-nya bernilai benar dan konsekuensinya bernilai salah. Jika P-nya benar, Q-nya salah, maka implikasinya bernilai salah. Ya, selain itu implikasinya bernilai benar. Nah, contohnya, jika adik belajar maka dapat nilai 95. Ya, misal yang di baris yang ke bawah ya, P-nya kita rubah yang salah. Jika adik tidak belajar maka adik dapat nilai 95. Benar apa salah? Ya mungkin saja ya. Tidak belajar tapi dapat nilai 95 bisa. Kalau yang baris kedua, adik belajar tapi tidak dapat nilai 95 loh. Sudah belajar kok nilainya tidak 95. Nah, berarti kan salah. Harusnya kalau belajar ya nilainya bagus. Ternyata kok malah tidak dapat 95, sehingga bernilai salah. Itu yang kelima. Yang keenam adalah biimplikasi. Ya, biimplikasi bernilai benar apabila anteseden dan konsekuensinya bernilai sama. Ya, kalau anteseden dan konsekuensinya bernilai sama, maka biimplikasinya bernilai benar. Contohnya, adik menjadi ketua OSIS. Adik dapat suara terbanyak. Sehingga kalau digabungkan dengan biimplikasi menjadi adik menjadi ketua OSIS jika dan hanya jika dapat suara terbanyak. Itu contoh dari biimplikasi. Nah, ini sekarang coba nyatakan pernyataan di samping dalam ekspresi logika. Saya tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu jika saya berusia di bawah 17 tahun, kecuali kalau saya sudah menikah. Ya, maksud dari kalimat ini adalah kalau usia saya belum 17, maka saya tidak boleh memilih atau tidak terdaftar sebagai pemilih. Akan tapi kalau usia saya belum 17, tapi saya sudah menikah, belum 17 tapi sudah menikah, maka saya bisa terdaftar dalam pemilih. Maksudnya seperti itu. Nah, sekarang coba diubah menjadi ekspresi logika. Ya, silakan bisa dimisalkan mana yang termasuk P, mana yang H, mana yang R ya, karena di situ ada 3 pernyataan. Ya, kita bahas ya. Ya, kalau misal kalian masih ingin mencoba ya bisa di-pause dulu video ini. Ya, kita lihat jawabannya. Ya, misalkan P adalah saya berusia 17 tahun dan saya sudah menikah. Q adalah saya sudah menikah. R saya
dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Nah, yang perlu dicermati adalah yang pertama, di situ ada kata saya tidak terdaftar. Tapi kenapa kok ya di R-nya kok saya terdaftar? Ya, perlu diketahui bahwa di situ ada kata tidak. Tidak tadi termasuk negasi. Sehingga kalimat R-nya adalah kalimat yang tidak ada negasinya, sehingga saya dapat terdaftar. Sehingga kalau ingin tambahin negasi R menjadi saya tidak terdaftar, seperti itu ya. Dan juga ada kalimat pemilu berusia 17 tahun saya sudah menikah, sudah seperti itu ya. Nah, sehingga menjadi P dan negasi Q. P-nya adalah saya berusia di bawah 17 tahun dan negasi Q berarti dan saya belum menikah. Saya belum menikah. Saya berusia di bawah 17 tahun dan saya belum menikah. Maka negasi R, saya tidak terdaftar pada pemilihan dalam pemilu. Belum 17 dan belum menikah, maka tidak terdaftar. Kalau pernyataannya di awal itu bisa terdaftar kalau tidak terdaftar kalau umurnya masih di bawah 17, akan tapi kalau sudah menikah bisa terdaftar. Kalimat logikanya menjadi P dan negasi Q, maka negasi R. Dengan P adalah berusia 17 tahun, di bawah 17 tahun, Q-nya sudah menikah, dan R-nya adalah terdaftar sebagai pemilih. Nah, gimana mengenai materi hari ini? Ya, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Ya, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Selamat berlogika. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.